Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatia Sarjana Kelautan, Unit Kerja SMK Negeri 1 Kempo, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya menjadi guru dari tahun 2010 hingga saat ini tahun 2025. Selama 15 tahun di dunia pendidikan, banyak hal yang telah saya lewati. Di antaranya kemajuan pendidikan melalui bantuan-bantuan dari dinas terkait, Dinas Kelautan dan Perikanan. Kami memperoleh bantuan sarana prasarana budidaya rumput laut dan sarana pengolahan hasil perikanan. Kami juga bekerja sama melalui pelatihan-pelatihan untuk guru dan siswa untuk meningkatkan kompetensi guru dan kompetensi siswa. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk transformasi pendidikan yang lebih baik. Bagaimana situasi dan tantangan kita dalam pembelajaran? Guru belum maksimal mengimplementasikan model pembelajaran inovatif. Nah, ini saya alami juga, Bu. Menurut Ibu, kenapa hal ini bisa terjadi? Implementasi model pembelajaran inovatif. Jadi memang zaman sekarang kita sebagai guru itu harus pintar-pintar juga. Nah, untuk memenuhinya, guru tersebut harus update dan upgrade ilmu. Kenapa harus update dan upgrade ilmu? Jadi jangan sampai nanti siswa kita yang lebih pintar daripada kita, kan lucu, Bu, ya. Nah, makanya update dan upgrade ilmu itu perlu. Jadi seperti mengikuti pelatihan-pelatihan atau kegiatan atau lomba. Di situ kita banyak belajar. Jadi contoh kemarin saya dan beberapa guru lainnya itu mengikuti camp kreatif siswa SMK Indonesia. Jadi di situ kita melaksanakan pembelajaran daring, kita menerima materi terkait judul yang kita pilih. Nah, contohnya kayak kita di bidang perikanan, Bu, ya. Jadi kita mengikuti lomba misalnya budidaya atau pemijahan ikan lele. Di situ kita diberi materi, kemudian diberikan tugas, dilaksanakan praktek, kemudian kita disuruh mendokumentasikan atau memvideokan kegiatan tersebut, kemudian diupload ke YouTube. Itu saya kira salah satu cara pembelajaran inovatif. Apa aksi yang saya lakukan? Tahun 2020 hingga tahun 2025 merupakan tahun emas meningkatnya inovasi yang saya lakukan melalui program Camp Kreatif SMK Indonesia. Saya sebagai Kepala Program Keahlian mengajak serta rekan sejawat dalam kegiatan yang sama untuk menggeluti beberapa bidang lomba. Teknik pembesaran ikan nila sistem bioflok merupakan cikal bakal inovasi yang menjadi syarat dianugerahkan program bantuan pemerintah SMK Pusat Keunggulan tahun 2023. Tidak berhenti di situ, saya melalui program jurusan mempelopori praktik pembuatan pakan buatan bersama kedua rekan sejawat dan memperoleh penghargaan tingkat nasional sebagai tindak lanjut upskilling reskilling terbaik tahun 2024 dan berkesempatan gelar karya produk pakan di LPTK Goa, Sulawesi Selatan di hadapan Bapak Dirjen SMK. Bagaimana strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang digunakan? Yang pertama, guru menjadi pemimpin pembelajaran. Pembelajaran diharapkan menuntun siswa agar lebih bahagia dan mandiri. Kedua, menjadi pendorong kolaborasi antar guru. Guru membangun sikap saling ketergantungan secara positif dibarengi dengan tanggung jawab setiap individu, kerjasama, serta keterampilan komunikasi interpersonal. Ketiga, mewujudkan kepemimpinan murid dan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan memberikan kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam memilih koordinator kelompok, pembagian tugas kerja, dan inovasi-inovasi mandiri. Keempat, menjadi coach bagi guru lain. Dalam praktik kolaborasi, dibutuhkan seorang coach guna mengatur lancarnya praktik pembelajaran, sharing ilmu, serta refleksi dan evaluasi tindak lanjut ke depannya.
Kelima, menggerakkan komunitas praktisi dengan membangun jaringan kewirausahaan. Lalu apa harapannya? Dan nanti kita bisa bekerja sama untuk melaksanakan program tersebut dengan alat ini, Bu ya. Oh ya, luar biasa programnya, Bu ya. Jadi satu siswa satu usaha. Cuman nanti memang saya rencananya dia masuk ke kegiatan ekstrakurikuler. Karena untuk menghandle seluruh siswa sekaligus sepertinya agak susah. Kita jangan memaksa lah, kita bawa pelan-pelan sampai nanti menjadi program baru. Catatan refleksi. Peristiwa. Manusia yang merdeka adalah manusia yang mampu mengelola hidupnya untuk tumbuh sesuai kodratnya menjadi bahagia dan sejahtera. Pandangan partisipasi murid digambarkan melalui ruang ekspresi kreatif dan mandiri melalui pembelajaran gotong royong, mencetak siswa yang kreatif, mandiri, dan bergotong royong untuk meningkatkan kesejahteraan siswa melalui wirausaha. Perasaan, ketika menjalankan aksi nyata, saya pribadi sangat bersemangat untuk mengajak rekan lain di sekolah untuk ikut serta. Hal itu pun didukung penuh oleh Bapak Kepala Sekolah. Setelah melakukan sosialisasi dengan warga sekolah, saya semakin tertantang untuk mewujudkan program yang dicita-citakan. Pembelajaran dari keseluruhan aksi bahwa segala sesuatu harus dengan kesepakatan bersama dan dikerjakan bersama untuk memudahkan pencapaian suatu program yang diinginkan. Pengambilan keputusan mempertimbangkan langkah-langkah yang tepat dan dilema etika. Penerapan ke depan, perbaikan untuk di masa yang akan datang yaitu melibatkan stakeholder yang lebih luas dalam perencanaan program satu siswa satu usaha. Hasil yang kami peroleh, program Satu Siswa Satu Usaha alhamdulillah berjalan hingga hari ini. Selain menambah kemandirian siswa, menambah pendapatan bagi siswa, juga menambah pendapatan untuk program keahlian, agribisnis perikanan, dan agribisnis pengolahan hasil perikanan. Menjadi GTK transformatif bukanlah hal yang mudah, karena bertransformasi tidak bisa dalam waktu sekejap. Tentunya ini bukan menjadi akhir perjuangan saya untuk berinovasi dan berkolaborasi. Dukung saya sebagai GTK transformatif tahun 2025. Bagaimana testimoni rekan sejawat? Saya Budi Astuti, rekan kerja dari Ibu Rahmatia SL di SMKN 1 Kempo. Menurut saya, Ibu Rahmatia itu adalah sosok guru yang memberikan banyak dampak bagi kami sebagai rekan kerja di SMKN 1 Kempo. Sikap kerja beliau yang patut kami contoh adalah disiplin, tanggung jawab, dan bekerja keras. Beliau dapat mengajak kami untuk lebih bersemangat dalam bekerja, kemudian banyak memberikan motivasi sesuai dengan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan. Dan beberapa tahun yang lalu kami juga mendapatkan bantuan biovlog berkat kerja keras beliau, bekerja sama dengan kepala sekolah dan anggota DPR RI. Kami mendapatkan ini dan beliau juga memberikan dampak bagi siswa dan guru di sini dan kelompok usaha budidaya sehingga biovlog ini dapat berjalan sampai saat ini. Ya, Atita Triwulan dari Sarjana Perikanan. Ibu Rahmatia adalah sosok pemimpin yang berdedikasi dan visioner. Beliau membawa banyak perubahan positif di SMK Negeri 1 Kempo melalui kerja keras, keteladanan, dan semangat kebersamaan. Selain itu, hal-hal yang patut kami contoh adalah disiplin dan tanggung jawab serta keikhlasan dalam mengabdi. Ibu Rahmatia telah membawa dampak positif yang signifikan bagi sekolah kami. Kunjungi media sosial saya, Rahmatia lewat kanal YouTube dan Tiakla lewat akun Facebook. Terima kasih.